Bapak berdoa dan mengucap syukur Tuhan kalau di malam hari ini kami bisa berkonsel bersama di minggu yang kedua di bulan Mei ini Tuhan. Mengucap syukur dari pagi hingga malam hari ini kami bisa dikumpulkan di dalam ruangan Zoom ini. Senantiasa kami masih bisa diberkati dengan sehat yang melimpah, masih bisa diberkati dengan pekerjaan kami, dengan rutinitas kami, dengan keluarga kami. Itu semuanya berkat daripada Engkau secara luar biasa. Dan tiba saatnya di malam hari ini Tuhan, kami mau duduk diam untuk mendengarkan sedikit kebenaran firman Tuhan yang kami percaya kiranya itu bisa menjadi berkat buat kami semuanya dan nanti bisa kami sharekan di dalam ruang komsel kami nanti. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu, atas segala penyertaan-Mu, dan atas segala pemeliharaanmu serta pengampunan-Mu yang luar biasa buat hidup setiap kami semuanya. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Oke, shalom semuanya, selamat malam. Bersyukur kalau saya bisa ada diberi kesempatan untuk membagi kebenaran firman di ruang komsel ini. Sebenarnya udah cukup lama nih saya nggak bagi firman karena faktor ya kerja juga ya. Nah, bersyukur kalau di malam hari ini saya masih bisa berbagi. Adapun tema yang dibagikan oleh daripada panitia komsel ini adalah mengenai waktunya Tuhan. Temanya adalah waktu Tuhan. Bicara waktu adalah bicara mengenai kita pasti menunggu, ya kan? Setiap kita pasti pernah janjian dong sama rekan kita ataupun sama keluarga kita untuk bertemu di suatu tempat, dan disitulah kita biasanya yang datang duluan biasanya menunggu yang belum datang. Dan biasanya kalau kita yang menunggu itu pasti boring. Bahkan kalau sampai yang kita nunggu sampai lebih dari 10 menit aja udah pasti WA dia atau telepon dia, lu di mana bro, lu di mana sis, ya kan? Pasti begitu, karena bahkan bukan menutup kemungkinan kita juga terkadang menggerutu juga. Wah, ini orang nggak bisa menjaga janjinya gitu loh. Intinya yang namanya menunggu, waktu itu berhubungan dengan menunggu. Nah, sama dengan kita di malam hari ini. Yang saya mau bagikan bahwa kita semuanya orang-orang percaya nih ya. Nah, pernah nggak sih? Dan saya yakin setiap kita pasti pernah yang namanya menunggu waktunya Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau boleh dilihat ya, setiap kita pasti mengalami hal-hal yang tidak mungkin menyenangkan yang kita tidak pernah tahu. Sebenarnya apa sih maunya Tuhan dalam hidup kita? Kalau kita mau baca, kita lihat, saya buka dalam Nats Yohanes 9. Nats Yohanes 9 itu berbicara perikopnya mengenai orang yang buta sejak lahirnya. Yang saya percaya setiap kita pasti sudah pernah mendengarnya nih, ya kan? Bahwa dikatakan bahwa orang yang buta sejak lahirnya. Saya bacakan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ayat yang keempat, kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Dalam perikop Yohanes 9 ayat yang ketiga ini dikatakan bahwa murid-muridnya itu berkata kepada Yesus, Rabi, siapakah yang berbuat dosa nih? Orang ini sejak lahir dia sudah buta. Yang berbuat dosa ini orang ini sendiri atau orang tuanya? Seringkali kita kan juga seperti itu, ya kan? Apa yang terjadi dalam hidup kita, kita sering berkata, aduh ini apa karena saya kena kutuk ya? Waduh, ini apa karena saya ada karma dari yang lalu-lalu ya?
Ya, yang saya mau bahas di hari ini bahwa yuk kita belajar sama seperti Yesus gitu loh. Yesus berkata bahwa segala sesuatu yang dari orang buta ini yang buruk, ya kan, yang dia buta dari lahir, mungkin dia dikucilkan oleh orang Israel saat itu, oleh bangsa Yahudi, tapi Yesus berkata bahwa bukan karena orang tuanya, bukan karena dia, tapi karena perbuatan Allah mesti dimuliakan. Kalau kita lihat di perikop yang ayat yang ke berikutnya, dan dikatakan saat itu Yesus langsung di ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta itu. Singkat cerita, akhirnya orang buta itu bisa celik dan dia disuruh mandi di kolam Siloam. Dan saat itu, bangsa Israel, orang-orang Yahudi di sana melihat, lah ini kan orang buta yang sejak lahir, kok dia sudah bisa melihat? Orang buta itu menyaksikan apa? Bahwa Yesus yang menyembuhkan dia. Hingga akhirnya orang bisa melihat, oh ternyata Yesus itu luar biasa yang bisa menyembuhkan. Dan benar kata Yesus, kemuliaan Tuhan dinyatakan dari perbuatan orang tersebut. Nah, saya lihat kalau kita mau ambil analoginya, kita mau lihat bahwa kalau kita pasti sudah tahu ya lagu Bapa Sentuh Hatiku. Kalau kita dengar lagu ini, ternyata ada satu cerita yang luar biasa dari lagu ini. Dikatakan bahwa basicnya, latar belakangnya bahwa ada seorang wanita yang diperkosa oleh ayahnya dan sehingga menimbulkan sakit hati, kecewa, depresi, sehingga mengakibatkan anak cewek tersebut harus dipasung. Dan ada rekannya yang beragama Kristen juga, yang orang percaya, menemani dia, menguatkan dia. Singkat cerita, 2 tahun sudah berlalu, dan tiba-tiba si rekannya ini ditelepon oleh yang cewek yang terkena pemerkosaan oleh ayahnya tersebut. Dan mau diajak bertemu. Dan saat hari itu dikatakan, kok lu bisa ada perubahan? Saat itu yang gue lihat, lu tuh depresi. Engkau itu sedang tertekan. Ya kan? Bahkan sampai dipasung segala. Disitulah dia percaya bahwa cahaya itu adalah Yesus. Cahaya itu adalah Kristus yang dia sembah. Tuhan yang dia percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Hingga akhirnya dia bisa mengampuni ayahnya dan melakukan hal-hal yang seperti Tuhan lakukan, yaitu mengampuni. Jujur ya, kalau kita lihat, ini sesuatu yang amat sangat sulit. Apalagi seseorang yang sudah dikecewakan, yang sudah mengalami hal yang dijaganya itu tiba-tiba hilang, itu saya percaya pasti ada rasa, bertanya dalam dirinya, kenapa? Ini lagu yang saya bilang luar biasa, dan sehingga akhirnya bisa menjadi berkat buat kita semuanya. Kemuliaan Tuhan dinyatakan ya lewat lagu tersebut, tetapi Tuhan mengizinkan kejadian yang tidak menyenangkan itu terjadi atas diri wanita itu. Tujuannya apa? Untuk bisa memberkati kita semua orang percaya yang mendengar lagu itu, yang memuji Tuhan lewat lagu itu, atau meninggikan nama Tuhan, menyembah Tuhan, itu bisa diberkati dan bisa dipulihkan lewat lagu tersebut. Makanya saya suka satu lagu yang dari NDC Worship mengenai waktu Tuhan. Satu bait yang luar biasa, satu bait aja, tapi buat saya ini amat sangat mendalam. Dikatakan seperti ini, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Satu lagu, satu bait yang luar biasa. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Nah, di malam hari ini, sebagai penutup, saya mau katakan, yuk mari kita semua sebagai orang-orang percaya, mau belajar mengetahui bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita mesti sudah punya konsep bahwa yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu kita percaya semua untuk kebaikan kita. Mungkin saat hari ini, saya nggak tahu apa yang kita sedang hadapi saat hari ini. Tapi saya percaya mungkin yang pasti yang tidak menyenangkan mungkin saat ini kita sedang alami. Tapi saya percaya Tuhan ada bekerja lewat kehidupan kita. Salah satunya dalam Yohanes 9 ayat 3 nyatakan untuk menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Sehingga mungkin apa yang kita alami bisa jadi berkat buat orang. So, yuk di malam hari ini kita diingatkan kembali bahwa untuk apapun yang terjadi dalam hidup kita, buruk
tidak menyenangkan, kita percaya ada waktunya Tuhan, ada rencananya Tuhan yang Tuhan pakai untuk kita, untuk bisa jadi berkat buat kita semuanya. Kiranya bisa menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan di malam hari ini, kalau sedikit kebenaran firman sudah hamba-Mu sampaikan Tuhan kepada rekan-rekan kami yang ada di Komsel ini. Kami berbicara mengenai waktunya Tuhan dan ajar kami Tuhan untuk bisa percaya bahwa setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita, dalam hidup kami, baik buruk yang tidak menyenangkan secara daging, yang tidak menyenangkan secara apa yang kami rasakan, yang kami lihat. Kami punya konsep bahwa itu ada kebaikan Tuhan terjadi untuk hidup kami. Salah satunya adalah yang kami percaya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat hidup kami. Atau mungkin kita bisa tahu apa yang terbaik yang Tuhan berikan buat kita. Sama seperti lagu NDC Worship mengenai waktu Tuhan, bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Ampuni kami jikalau mungkin kami saat hari ini kami mengalami lembah-lembah yang tidak menyenangkan, tapi kami bisa menggerutu, tapi ajar kami Tuhan untuk selalu bisa melihat bahwa apapun yang terjadi, Tuhan berperkara dalam hidup kami, mengambil peranan dalam hidup kami, dan yang pastinya nama Tuhan dimuliakan lewat kejadian yang ada dalam hidup kami. Dan pujilah namamu Tuhan Yesus, hanya dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.